Halo, balik lagi di channel Cerita Film. Kali ini, Cerfil mau mengulas film dengan judul It Live Inside. Film kali ini akan membawa kita ke sebuah kisah yang jarang ditemui di kebanyakan film horor keluaran Amerika. Bulan Oktober emang jadi waktu yang paling pas untuk menonton film horor. Mengawali plot mimpi buruk dari film It Live Inside. Sebuah film debut dari Bishal Dutta tentang sebuah kota kecil yang dikepung oleh roh kuno. Menawarkan kisah yang lekat dengan budaya India. Samida, atau yang kerap disapa Sam, diperankan oleh Megan Suri. Ia menggunakan nama Sam untuk bisa menyesuaikan diri dengan budaya di sekolahnya. Sam merupakan seorang remaja India yang tinggal di Amerika Serikat bersama keluarganya. Orang tuanya merupakan imigran, ibunya bernama Purna, yang diperankan oleh Niruru Bajwa. Tergolong konservatif dan kaku dalam menerapkan aturan terhadap anaknya Sam. Sedangkan ayahnya yang namanya Ines, diperankan oleh Vic Sahai. Termasuk orang yang santai dan tidak sekaku istrinya dalam menerapkan aturan terhadap putri semata wayangnya itu. Seperti remaja pada umumnya, Sam mulai menginginkan kebebasan dan tidak punya banyak waktu bersama keluarganya. Di sekolahnya, Sam naksir ke teman satu kelasnya yaitu Ras, yang diperankan oleh Jack Marsh. Semasa kecil Sam berteman dengan gadis India lain bernama Tamira, yang diperankan oleh Mohana Krishnan. Sayangnya, kini keduanya sudah tidak dekat, karena Sam merasa Tamira semakin terlihat aneh. Setiap harinya, ia membawa toples kaca yang isinya tidak terlihat jelas, namun tampak berwarna agak gelap. Ia selalu membawa toples kemana-mana sambil ketakutan. Lalu penampilan Tamira seperti orang yang sangat kelelahan. Hingga akhirnya, Tamira yang sudah tidak punya teman, mulai memberanikan diri untuk kembali bicara dengan Sam. Ia meminta bantuan dan memberitahu Sam bahwa ada semacam iblis pemakan daging mentah, dikurung di dalam toples tersebut. Merasa bahwa Tamira berhalusinasi, Sam pun kesal hingga memecahkan toples tersebut. Saat toples itu pecah, tampak asap hitam keluar dari toples yang merupakan iblis India kuno. Keluarnya iblis dari toples itu ternyata berdampak serius. Iblis itu menculik Tamira. Sam setiap hari dihantui dalam mimpinya dan mulai mengikutinya setiap saat. Bahkan lebih parahnya lagi, iblis itu membunuh pacarnya dan Sam pun merasa dijauhi orang-orang di sekitarnya. Sebelum menghilang, Tamira memberikan sebuah buku kepada Sam, berisi tulisan aksara India yang menjelaskan tentang makhluk tersebut. Hanya kepada gurunya, Joyce yang diperankan oleh Betty Gabriel. Sam bisa bercerita secara bebas dan memahami apa yang Sam alami. Dengan bantuan guru dan orang tuanya, Sam pun akhirnya mengetahui bahwa makhluk yang makin sering menghantuinya tersebut adalah Pishac. Setan pemakan daging dalam agama Dharma, yang muncul dalam mitologi Hindu dan Buddha. Ini adalah film debutnya Bishal Dutta, seorang sutradara yang sebelumnya terkenal dengan karya-karyanya dalam film pendek. Bishal Dutta menciptakan karya ini dengan mengambil inspirasi dari pengalamannya saat tumbuh besar di India, sebelum akhirnya pindah ke Amerika. Ceritanya didasarkan pada mitologi India, yang memberikan sentuhan unik pada genre horor. Walaupun cerita ini mengikuti pola umum cerita horor, Dutta berhasil menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan mengintegrasikan mitologi yang jarang dijelajahi dalam film-film horor barat. Bishal Dutta berhasil menciptakan iblis yang menarik dan unik dalam film ini, memiliki dampak budaya yang kuat. Ia pintar dalam menggunakannya dengan baik dalam 2/3 awal film karena iblis tersebut sebagian besar disembunyikan dari pandangan kita, kecuali matanya yang terlihat dalam kegelapan. Ketika akhirnya kita melihat iblis ini, desainnya sangat mengesankan dan menakutkan. Film ini sangat bagus dalam menciptakan suasana mencekam, namun kurang berhasil dalam menyampaikannya. Intinya, film ini terasa seperti menghirup udara segar, tapi begitu menemukan alurnya, film ini mulai mengikuti pola umum horor, kehilangan beberapa orisinalitasnya, dan beberapa poin plot terasa dilewatkan begitu saja. Narasinya terbilang lemah dan cenderung stagnan hingga akhir. Kita diberikan jump scare yang tidak terlalu mengagetkan dan mudah ditebak. Walau begitu, film ini masih bisa menghibur kita dengan nuansa keseraman yang dibangun dari awal. Nuansa gelap memang mewarnai film ini agar kita bisa ikut terbawa suasana mencekam yang dibangun sang sutradara. Walaupun latarnya menarik, namun dari awal kita melihat narasinya sangat lemah. Kita tidak mendapat penjelasan asal Pishac ini secara lebih lanjut. Hanya dijelaskan kalau iblis ini datang dari imigran yang datang dari India ke Amerika untuk menetap. Selain itu, kita hanya bisa menebak-nebak saja. Alur ceritanya pun cenderung membosankan dan cenderung stagnan. Yang menarik justru bagaimana sosok iblis ini saat menyerang dan muncul dari kegelapan, tetapi itu pun baru terlihat setelah paruh kedua. Dilatari dari budaya India yang sangat kental dengan tradisinya, ritual ini bahkan dimasukkan ke salah satu adegan penting, di mana banyak sesama imigran India datang berkumpul. Bukan hal yang aneh memang kalau ritual puja ada di film India, namun untuk film rilisan Amerika, tentunya sangat menarik.
Begitupun dengan bahasanya yang didominasi Hindi, kalau percakapannya dilakukan oleh sesama orang India, dan bahkan di film ini, bahasa Inggris menjadi bahasa kedua. Yang menjadi pusat perhatian tentu iblis itu sendiri, Pishach, yang aslinya ada di mitologi Hindu dan Buddha, digambarkan suka memakan daging mentah di film ini. Penggambarannya juga beda dari entitas lain yang pernah muncul di film-film, dan sosoknya di kegelapan mengingatkan kita pada karakter The Boogeyman. Sangat menyenangkan untuk melihat representasi India dalam sebuah film horor Hollywood yang mempermanis jajaran film horor. Dutta memanfaatkan sinematografi dan sudut kamera yang luar biasa untuk membangun ketegangan. Namun, efektivitas elemen-elemen horornya tidak konsisten. Sementara adegan serangan dan intensitasnya dieksekusi dengan baik, elemen-elemen yang tidak terlihat seringkali gagal. Megan Suri memberikan penampilan yang memukau. Dia digambarkan dengan cara yang mengagumkan, termasuk saat-saat di mana dia membangkitkan sentimen Ratu Jerit, Amerika. Tetapi alih-alih menjadi berlebihan, ia tetap tampil alami dan menarik. Semua artis lainnya melakukan pekerjaan yang baik dalam film ini. Film ini dibuat dengan baik. Bagian terbaiknya adalah soundtrack-nya. Ada sebuah kegelisahan yang berhasil membangun suasana. Cherfield suka bagaimana mereka menampakkan sang iblis, dengan menggunakan lampu untuk membuatnya muncul atau menghilang. Hal itu berhasil untuk membangun ketegangan. Ceritanya hanya sebagian saja yang segar, namun sangat sederhana. Film ini dengan sangat baik menghindari klise dengan tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Cherfield berharap mereka lebih mengeksplorasi sudut pandang Durga lebih jauh lagi, terutama sloka, atau nyanyian yang diciptakan pada masa lalu dan dirancang untuk melindungi manusia dari setan. Kita jadi bisa melihat sedikit dari apa yang dimiliki oleh agama lain dalam hal perlindungan spiritual untuk mengusir roh jahat. Ada komentar sosial yang bagus di sini tentang remaja dan tradisi. Berfokus pada agama dan kelompok etnis yang didasarkan pada gagasan keluarga disampaikan dengan baik. Film ini memang tidak akan cocok untuk semua orang, tapi Cherfield pikir film ini juga memiliki pesan yang bagus untuk disampaikan. Cherfield akan merekomendasikan film ini. Nah, itu dia ulasan film horor mitos dari India, dengan judul It Live Inside. Mari kita sudahi aja dulu untuk review kali ini. Kalau kalian mau support Cherfield buat beli kopi atau popcorn, buat teman nonton sama teman ngedit boleh langsung aja, klik link di deskripsi. Jangan lupa juga buat like sama subscribe agar Cherfield semangat terus bikin kontennya. Lalu tentunya supaya kamu juga nggak ketinggalan ulasan-ulasan film seru lainnya. Terima kasih. Tamira, what's going on with you? All the stories we heard growing up, they're all true. It lives inside. Don't you hear it? What is the Pishash, Mom? The Pishaч doesn't kill you right away. It feeds on you slowly. When it's ready, it eats your soul. What do? We must make an offering. Om Dio Shanti. Only you, Shanti. Only you, Shanti. Only you, Shanti.